Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa sekalian? Kali ini jumpa lagi dengan catatan akhir pekan Bang Yuspul. Kali ini kita mengambil lokasi syutingnya di outdoor. Alhamdulillah view-nya cukup bagus, saudara sekalian. Ini adalah rahmat Allah yang dikaruniakan kepada manusia dalam bentuk pemandangan yang begitu indah di tanah air kita ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan dan waktu untuk kita bisa bertemu kembali melalui acara catatan akhir pekan Bang Yuspul. Kali ini Bang Yuspul akan mengangkat catatan akhir pekan terkait tentang praktek-praktek privatisasi komoditas atau kepemilikan umum yang dilakukan oleh rejim. Ya. Saudara sekalian, dalam Islam, ya, komoditas atau kepemilikan umum adalah jelas statusnya, adalah milik bersama semua rakyat sesuai dengan dalil hadis riwayat Ahmad yang berbunyi al-muslimuna suraka'u fis salasi bil ma'i wal kala'i wan nar. Artinya kaum muslimin berserikat dalam 3 hal. Pertama, air. Kedua, padang gembalaan atau hutan, bisa dimaksud seperti itu. Dan ketiga, nar atau energi. Nah, dari 3 komoditas atau kepemilikan umum ini, faktanya sekarang ini telah mulai diprivatisasi atau diswastanisasi oleh rejim yang berkuasa. Kita ambil contoh, ya. Untuk kategori kepemilikan umum yang berupa golongan air, sudah menjadi lumrah di kota-kota besar kalau air itu dikelola oleh PDAM, ya, yang mengelola air. Tapi di beberapa kota-kota besar di Indonesia ini justru PDAM dikelola oleh pihak asing. Contoh kasus adalah di DKI Jakarta. Pengelolaan PDAM diserahkan kepada pihak asing. Nah, ini nyata-nyata telah melanggar hadis di atas. Yang kedua, yang terkait dengan golongan padang gembalaan atau hutan. Sudah tidak asing lagi kalau hutan-hutan di Indonesia ini dikuasai penggunaannya oleh sekelompok orang elit yang punya modal besar. Sampai ada sekelompok orang atau sekecil orang, individu yang menguasai jutaan hektar hutan yang dikonversi menjadi perkebunan sawit besar. Ini jelas-jelas melanggar hadis yang kita bacakan tadi di awal. Yang berikutnya, yang ketiga, yang termasuk golongan atau komoditas kepemilikan umum, yaitu kategori an-nar atau api. Nah, ini masuk golongan adalah kelompok komoditas energi. Kita tahu bahwa energi di Indonesia ini sangat melimpah ruah, ya. Sangat banyak potensi-potensi yang luar biasa yang Allah berikan kepada tanah air kita ini. Tapi faktanya pengelolaan energi justru mengadopsi sistem ekonomi kapitalis. Contoh nyata kasus listrik. Listrik malah sekarang ini mulai di unbundling, yang dulunya merupakan satu paket yang dikelola oleh PLN, sekarang mau dipecah-pecah, dan memang sudah dipecah-pecah sebagian.
Unit-unit pembangkit justru dimiliki oleh pihak-pihak swasta, oleh golongan-golongan orang yang mempunyai kapital besar. Tentunya hal ini akan membuat harga energi terutama listrik akan tergantung kepada pihak swasta. Walaupun secara distribusi masih dilakukan oleh PLN. Jadi, saudara-saudara sekalian, catatan kritis dari Bang Yuspul terkait hal ini ada beberapa hal. Pertama, tata kelola 3 komoditas atau kepemilikan umum tadi di tanah air kita ini justru tidak sesuai dengan syariat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh rejim dalam mengelola 3 komoditas atau kepemilikan umum di atas lebih mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, walaupun nyata-nyata dibantah oleh rejim. Tapi faktanya membuktikan bahwa tata kelola 3 komoditas kepemilikan di atas sangat kental dengan nuansa kapitalisme. Nah, inilah menjadi catatan kritis Bang Yuspul terhadap tata kelola 3 komoditas di atas. Lantas, bagaimana sikap kaum muslimin menanggapi hal ini? Jelas, kita sebagai kaum muslimin terikat dengan hukum syara. Itu adalah konsekuensi keimanan kita. Maka 3 komoditas di atas, kepemilikan di atas, yang 3 tadi, kepemilikan umum itu wajib dikembalikan kepada hukum syara tata kelolanya. Tapi faktanya berikutnya, negara ini menyatakan dirinya tidak menggunakan Islam sebagai ideologi atau dasar negara. Sehingga konsep-konsep pengelolaan komoditas atau kepemilikan umum di atas tidak menggunakan syariat Islam. Nah, ini permasalahan berikutnya seperti itu. Ya. Jadi, di satu sisi kita kaum muslimin mayoritas di negeri ini, tapi justru pola pengelolaan 3 komoditas kepemilikan umum di atas justru tidak menggunakan syariat Islam. Ini ironis besar bagi kita semua. Apa gunanya kaum muslimin yang mayoritas di tanah air kita ini, tapi hukum-hukum Islam dalam bernegara tidak pernah diadopsi atau tidak pernah dipraktekkan. Justru konsep-konsep kapitalis yang mereka terapkan itu dipaksakan diterapkan kepada rakyat yang mayoritas adalah kaum muslimin di negeri ini. Jadi saudara sekalian, ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Kenapa? Segala sesuatu yang bertentangan dengan syariat pasti akan menimbulkan masalah. Ya, akan menimbulkan masalah. Ya, sudah terbukti sekarang gitu. Ekonomi kita semakin sulit. Kehidupan rakyat juga semakin sulit. Kebutuhan pokok harga-harga naik, sementara pendapatan menurun. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang menjadi apa? Catatan-catatan kritis ya, yang perlu kita lontarkan kepada kaum muslimin di tanah air kita ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah catatan akhir pekan Bang Yuspul ini akan menjadi semacam ya referensi atau semacam apalah kata orang gitu, semacam sesuatu yang perlu didengarkankah ya atau tidak ya? Itu terpulang kepada kaum muslimin di tanah air kita ini ya. Tugas Bang Yuspul hanya menyampaikan sebagai kewajiban mendakwahkan Islam kepada semua rakyat, terutama kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini. Lantas, bagaimana kita mensikapi ini semua? Satu sisi 3 komoditas kepemilikan di atas sangat terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Air, siapa yang tidak butuh air? Sekarang mau beli air pun
harganya mahal. Tidak semua orang bisa memiliki air bersih. Harus membayar mahal untuk mendapatkan kebutuhan air bersih. Begitu juga padang gembalaan atau hutan. Banyak kasus yang miris kita saksikan. Padahal faktanya hutan adalah milik bersama. Maka wajib bagi kita untuk melontarkan kritikan-kritikan ini kepada pihak yang berkaitan. Berikutnya terkait dengan energi listrik, tarifnya juga berkala naik terus. BBM begitu juga. Baru beberapa bulan yang lalu harga BBM naik. Sementara kesulitan hidup kaum muslimin dan rakyat di Indonesia ini semakin meningkat, bukannya semakin menurun. Jadi, saudara-saudara sekalian, dari kanal YouTube Kabar Sirka ini, saya pribadi, Bang Yuspul, ya, menyerukan kepada kaum muslimin, mari kita mengevaluasi diri. Mari kita menyuarakan bahwa hidup tanpa syariat Islam akan menuai bencana, akan menuai masalah. Kalau ini dibiarkan, anak cucu kita juga akan semakin merasakan parahnya, sulitnya kehidupan ini. Jadi saudara sekalian, sebagai penutup dari yang kita sampaikan ini, ya, kita berkewajiban menyampaikan ini kepada kaum muslimin, bahwa apa yang disampaikan melalui kanal Kabar Sirka ini, yang kali ini fokus membahas tentang 3 kepemilikan atau komunitas umum di atas, ini banyak masyarakat kaum muslimin yang tidak memahaminya, bahkan tidak tahu. Sering kita membacakan ini, menyampaikan hadis ini, tapi rata-rata kebanyakan kaum muslimin tidak mengetahuinya. Ini kan ironis. Satu sisi mengaku sebagai kaum muslimin, tapi satu sisi tidak mengetahui syariat terkait dengan pengelolaan 3 komunitas di atas. Terakhir, ya, dari pinggir kali ini, dari pinggir sungai ini yang begitu indah, saya, Bang Yuspul, ya, menyerukan lagi kembali kepada kita semua. Sudah saatnya kita kembali kepada syariat Islam. Karena apa? Karena itulah konsekuensi keimanan kita. Ya. Islam tidak butuh kita. Ya, Islam tidak butuh kita. Kitalah yang butuh Islam. Karena Islam berasal dari Zat yang maha sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengetahui hakikat manusia, apa keperluannya, apa keinginannya, dan bagaimana kebutuhan hidupnya, dan bagaimana cara mengelola kehidupan itu. Tentunya Allah lebih paham, tentunya Allah lebih mengetahui dibandingkan manusia yang terbatas, yang statusnya hanya sebagai makhluk. Terakhir, dari mimbar yang mulia ini, ya, kita akan berpantun sebagai penutup. Dengan bismillah, kata bermula. Ucap alhamdulillah, kata penutup. Pantun ini bukan sembarang pantun. Pantun bertuah, ya salam, ya khilafah, Allahu Akbar. Demikian catatan akhir pekan Bang Yuspul. Kita jumpa lagi dalam catatan akhir pekan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.